Shalom, sidang jemaat, seluruh teman-teman kaum muda. Selamat sore, bagaimana kabar teman-teman sekalian? Saya harap semua teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Puji Tuhan, senang rasanya kita kembali berkumpul bersama tempat ini, walaupun dalam kondisi online, namun itu semua tidak menjadi penghalang buat kita untuk dapat kembali beribadah. Mari, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kasih yang telah Engkau berikan pada hidup kami. Hingga pada sore hari ini Bapa, kami seluruh anak-anak-Mu dapat kembali beribadah walaupun secara online Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk Engkau pakai Tuhan. Walaupun kami tahu Bapa, situasi dan kondisi dalam setahun belakangan ini Tuhan yang tidak menentu. Secara fisik kami lemah Tuhan. Tetapi biarlah iman kami semakin kuat. Karena hanya di dalam Engkau Tuhan ada perlindungan. Karena hanya di dalam Engkau Tuhan ada pertolongan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak mau menyia-nyiakan waktu yang telah Engkau berikan pada hidup kami. Biarlah kami melanjutkan ibadah ini Tuhan. Biarlah kami mau tetap memuji memuliakan nama-Mu. Karena Engkau Allah kami. Engkau Tuhan Juru Selamat hidup kami, penebus segala dosa kami. Kami siap Bapa untuk memulai ibadah pada sore hari ini. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita angkat suatu pujian. Yesus kekuatan. Kita yakin dan percaya seberapa lembah yang kita hadapi, tetapi bila kita tetap berpegang pada Tuhan, Dia akan menolong kehidupan kita. Hanya Engkau Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang kami pegang hanya janji-Mu Tuhan. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Mari nyatakan iman-Mu pada Dia. Walau lewati lembah ya Tuhan, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau
Oh, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan Sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Terima kasih Tuhan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari katakan sekali lagi, Yesus kekuatan di hidup kami. Yesus kekuatan di hidupku. Amin. Biarlah lagu ini menjadi kekuatan dalam hidup kita dalam menjalani hari-hari ke depan. Tiba saatnya kita mau masuk dalam penyampaian firman Tuhan. Kita semua rindu untuk menjadi hamba Tuhan. Karena Dialah Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kita. Atas pengorbanannya di atas kayu salib, menjadikan hidup kita menjadi berharga. Mari kita siapkan hati kita. Kita nyanyikan lagu ini. Hati hamba. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima, Kau tulus menerima aku apa adanya, aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Mari katakan bersama-sama. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama dari awal dengan sungguh-sungguh. Kita katakan, ku tak dapat lupakan. Terima kasih Tuhan, kebaikan yang
ku terima karena pengorbanan Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia. Jadikan ku berharga. Engkau tulus menerima kami Tuhan, tulus menerima. Aku apa adanya, hanya karena kekuatan kasih-Mu nyata, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik yang ada padamu, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Bersama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu pada sore hari ini. Engkau masih memberikan kepada kami kesehatan, waktu, kesempatan, berkat perlindungan, berkat penyertaan sepanjang minggu yang sudah berlalu Tuhan. Engkau sudah menjaga memimpin kami, sehingga pada sore hari ini kami boleh kembali bersama-sama. Bisa duduk diam di hadapan hadirat-Mu Tuhan, untuk sebentar kami boleh mendengarkan firman-Mu. Engkau bersabda kepada kami lewat firman-Mu, menjadi sesuatu yang menguatkan, yang membangun kami semua Tuhan, mengarahkan jalan kami, terutama orang-orang muda, kaum muda di tempat ini, dan dimanapun mereka mendengarkan firman-Mu, dan mereka terberkati, dan hidup mereka senantiasa dituntun oleh firman-Mu. Sebab itu Tuhan, Kau berbicara lewat hamba-Mu ini, untuk kami boleh menjadi berkat buat seluruh sidang jemaat kaum muda yang sudah sempat mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mohon semuanya ini. Amin. Baiklah, selamat sore saudara kaum muda sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lewat kesempatan dan dari tempat ini, dimanapun kalian berada mengikuti acara renungan pada sore hari ini, saya dengan penuh sukacita menyampaikan
Shalom. Tuhan memberkati, tetap sehat dan tetap semangat di dalam Kristus. Puji Tuhan. Saudara sekalian kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan, pada sore hari ini tema yang akan kita bahas, yang akan kita renungkan bersama adalah money, my body. Ini dalam bahasa Inggrisnya. Kalau kemudian bahasa Inggrisnya artinya bahwa uang sahabatku. Ya, memang sesuatu yang agak gimana ya, kalau dikatakan uang adalah sahabat. Tetapi memang kenyataannya nanti di dalam penjelasan firman Tuhan, kita akan bisa melihat bagaimana uang itu menjadi sahabat kita. Dengan cara yang bagaimana. Tentunya bukan kita telan mentah-mentah, uang itu adalah sahabat. Tidak. Tetapi melalui suatu proses pemberitaan firman Tuhan, penjelasan dari firman, maka kita tahu apa yang dimaksud money, my body. Nah, saudara kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara soal uang, berbicara soal harta dan sebagainya, itu memang sangat menarik sekali dan tentunya mempunyai nilai seni. Ya, saya katakan punya nilai seni yang luar biasa. Kita semua tahu bahwa orang-orang sekitar kita, mungkin saudara yang bisa bekerja, orang tua kita, para kakak kita, dan teman-teman kita yang lain yang memang harus sudah pada fase bekerja saat ini. Kita dari pagi sampai sore, sampai malam kita bekerja. Pasti ada satu tujuan, yaitu kita bekerja untuk mengejar uang. Ya, saya katakan terus terang aja, kita untuk mengejar mendapatkan uang untuk mendapatkan penghasilan tentunya. Penghasilan di sini bisa berarti untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari ataupun untuk memenuhi, kalau saat ini banyak memenuhi untuk kepuasan hati. Ada orang yang memiliki ambisi yang luar biasa untuk meroleh uang, harta, kekayaan, ataupun suatu obsesi untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya buat diri mereka agar menjadi kaya. Sekarang kalau kita katakan seperti itu, maka apapun alasan dan tujuannya yang hendak kita bahas pada sore hari ini, bagaimana sikap hati kita terhadap uang itu sendiri. Mengumpulkan harta, mengumpulkan uang, itu bentuknya bisa bermacam-macam jenis. Ada yang bentuknya uang tunai, ada yang bentuknya tabungan, mungkin berbentuk deposito, ada yang berbentuk saham, berbentuk perhiasan, emas, dolar, atau apapun. Mungkin juga bisa investasi dalam bentuk properti dan lain-lain. Nah, semua itu bisa dinilaikan besarannya. Baru-barusan ini di medsos viral, ada satu keluarga yang mempersembahkan, menyumbangkan kekayaannya 2 triliun. Kemudian disusul lagi katanya ada 100 triliun. Di luar negeri juga ada beberapa orang kaya yang mempersembahkan juga mendonasikan hartanya, uangnya dengan nilai yang sangat fantastis. Mungkin bagi kita nilai-nilai tersebut itu nilai yang cuma jadi impian. Ya meskipun mungkin bisa menjadi kenyataan, tetapi itu adalah suatu nilai yang bisa dihitung jumlahnya. Bisa ditentukan besaran nilainya. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa semua itu, seberapapun jumlahnya, seberapapun besarnya, Tuhan katakan bisa dimakan ngengat, bisa berkarat, bisa dicuri, bisa ditipu orang, bisa lenyap karena banyak hal dan sebagainya. Nah, itu saudara sekalian kalau mau coba mari kita bersama-sama kita baca di dalam Matius 6 ayat 19 sampai 24. Ini adalah ayat pendukung untuk tema kita pada sore hari ini. Matius 6 ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya.
Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan juga kepada Mamon. Nah, ini adalah ayat-ayat yang mendukung tema kita pada sore hari ini. Tadi sudah saya katakan bahwa berapapun uang, harta, kekayaan yang dimiliki oleh manusia di dunia ini bisa dihitung, bisa dinilai, bisa ditakar besarannya. Meskipun Tuhan mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang tidak abadi, yang bisa dimakan oleh ngengat dan karat, dikatakan di ayat 19, bisa dimakan, ngengat dan karat merusak, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Sedangkan Tuhan katakan di ayat berikutnya bahwa harta surgawi itu tidak bisa dihitung atau dibuat suatu nilai satuan besarannya untuk menilainya. Karena memang tidak bisa dinilai harta surgawi ini. Dirupiahkan tidak bisa, didolarkan tidak bisa, dihitung pakai cara apa tidak bisa. Karena memang dia tidak ternilai dan tidak bisa dicuri atau dimakan ngengat dan karat sekalipun. Saudara sekalian, kalau kita sudah baca ayat ini, mungkin sempat terbersit dalam hati kita ada sesuatu yang agak kontradiktif di sini. Kontradiktifnya di mana? Saya diberi ayat-ayat pendukung untuk sesi pada sore hari ini, Money My Body. Itu memang kalau tadi kita baca dalam Matius 6, konotasinya kita jangan memikirkan harta dunia. Jangan mengumpulkan harta dunia, karena itu semua akan segera binasa. Tetapi di sisi yang lain, di dalam Amsal 3 ayat 9 sampai 10, Amsal 3 ayat 9 10, coba kita baca. Amsal 3 Amsal 3. Tangan saya terlalu besar ini, susah. Ya, Amsal 3, 9, 10. Dikatakan di sini, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sesuatu yang agak kontradiktif ya. Kalau tadi dibilang jangan kamu mengumpulkan harta di dunia ini yang bisa dimakan ngengat, karat. Tetapi di Amsal dikatakan muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Artinya apa? Ya, harus ada sesuatu. Harta, kekayaan dalam bentuk apapun untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau kita menerjemahkan dari ayat ini. Kemudian di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 juga mengatakan hal yang sama. 2 Tesalonika 3 ayat yang 10. Di sini mengatakan, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Sekarang saya kembalikan kepada saudara sekalian, kalau kita melihat dari 3 ayat dalam Alkitab ini yang sudah saya singgung tadi, mari
kita akan melihat kemana toh arahnya, kok seakan-akan begitu kontradiktif. Jadi saya menyimpulkan di sini bahwa Tuhan saat ini tidak sedang berbicara bahwa kita tidak boleh bekerja mencari nafkah. Atau Tuhan mengatakan kita tidak boleh mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, tidak boleh. Tetapi kalau saya melihat di sini, Tuhan sedang berbicara soal hati kita. Matius 6 ayat 21. Tuhan berbicara soal hati kita. Nah, tadi dikatakan bahwa di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi Tuhan berbicara soal hati. Tuhan sangat concern terhadap hati kita karena Tuhan tahu atau Tuhan khawatir, katakan seperti itu, bahwa kita tidak tahan dihadapkan pada pilihan. Yaitu kita harus memilih, saudara kaum muda harus memilih Tuhan atau Mamon. Di ayat 24 itu jelas bahwa kita tidak bisa menyembah kepada Tuhan ataupun mengabdi kepada Allah dan juga kepada Mamon dalam waktu yang bersamaan. Nah, Tuhan takut, Tuhan khawatir bahwa kita tidak tahan dihadapkan pada pilihan tersebut. Sehingga Tuhan menulis ayat-ayat tersebut. Jadi kita sekarang bicara soal hati. Bagaimana hati kita terhadap uang, terhadap harta yang Tuhan berkatkan kepada kita. Setelah bicara soal hati tadi, kita coba satu persatu kita ocei dulu ayatnya. Jadi setelah Tuhan berbicara soal hati, ayat berikutnya Tuhan mengatakan, Tuhan mengubah topik pembicaraan dari hati berbicara menjadi soal mata. Yang mata adalah dikatakan di situ adalah pelita tubuh. Seakan-akan Tuhan ingin menunjukkan mata itu menunjukkan kepada cara pandang kita. Bagaimana cara pandang kita terhadap kekayaan duniawi ini. Yang setiap hari dari pagi sampai petang sampai malam kita bekerja untuk mendapatkannya. Apakah kita memandang itu semua dari mata yang baik atau mata yang jahat? Dikatakan di situ adalah mata adalah pelita tubuh. Berarti menunjuk pada cara memandang kita terhadap uang. Kalau semua didasarkan pada keinginan, pada ambisi akan uang atau ambisi untuk mengumpulkan harta yang sebanyak dunia yang sebanyak-banyaknya, maka Tuhan katakan itu adalah cara pandang yang salah, yaitu seperti pelita yang tidak bersinar dengan baik sehingga sekitarnya menjadi gelap. Jika mata hati kita seperti pelita yang terang, maka kita bisa menggunakan harta kita untuk memuliakan Tuhan. Begitu juga sebaliknya. Contoh yang paling bisa kita selama saya di dalam pelayanan ini, bagaimana hati seseorang, mata seseorang terhadap harta, terhadap kekayaan. Saya akan mengambil suatu contoh, suatu yang pernah saya alami, kisah nyata. Jadi saudara-saudara sekalian, saya mencontohkan, ada seseorang, dan waktu itu bukan seseorang, tapi beberapa orang, di mana di dalam perjalanan pengikutannya kepada Tuhan, katakan saat itu dia masih sekolah, masih SMA. Dia begitu setia, dalam setiap pelayanan tidak pernah dia tidak hadir. Dia tidak pernah terlambat. 3 macam ibadah, dia pun selalu mengikuti. Semua pelayan yang ada, dia juga ikuti dengan setia. Kemudian Tuhan berkati dia untuk dia meningkat menjadi masuk perguruan tinggi. Itu pun dia masih dengan penuh sukacita melayani Tuhan. Dia selalu mengatakan, tolong bantu doa ya, supaya saya lulus ujian. Tolong bantu doa, supaya semester ini hasilnya bagus, bla 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 bla. Sampai pada suatu ketika dia harus lulus sekolah. Kemudian dia juga minta berdoa lagi. Bantu doa ya, supaya aku bisa dapat pekerjaan. Oke. Nah, saudara sekalian, di sini mulai timbul yang kita bahas pada malam ini mengenai uang, mengenai mamon, mengenai harta. Karena apa? Begitu dia lulus, dia mendapat pekerjaan,
dari awal pekerjaan mungkin biasa, kemudian Tuhan berkati dia lebih bagus lagi pekerjaannya, mendapatkan hasil yang lebih banyak, kemudian lebih banyak, mungkin pangkatnya, tugasnya di kantor makin menumpuk, sehingga mulai kelihatan yang setiap minggunya itu biasanya rajin, lama-lama menjadi kendor, sampai pada suatu ketika kalau ditanya, kamu kok jarang melayani? Iya, sekarang aku sibuk, di kantor banyak pekerjaan, aku harus sering keluar kota, harus begini, sampai akhirnya setahu saya waktu itu dia lalu meninggalkan pelayanan. Bahkan untuk beribadah pun juga sudah tidak sempat. Nah, itu adalah suatu contoh bagaimana hati. Memang saya tahulah di satu sisi kita semua membutuhkan uang untuk hidup, mempertahankan hidup. Tapi di sisi yang lain juga kita membutuhkan Tuhan. Sehingga makanya Tuhan mengatakan, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, uang atau mamon. Memang kita tidak secara harus memilih uang atau mamon. Kalau tidak uang, kita uang atau Tuhan, mamon atau Tuhan. Memang tidak seperti itu tentunya. Tetapi kembali kepada hati kita, bagaimana memposisikan Tuhan, memposisikan uang di dalam hati kita. Kita harus berhati-hati. Kemudian kalau gitu kita coba membahas satu persatu. Apa itu mamon? Mamon itu mulanya adalah sesuatu yang dipercayakan. Ketika seseorang menyimpan uangnya atau menaruh uangnya ke bank untuk disimpan, uang itu artinya adalah sesuatu yang dipercayakan di bank. Namun pada perkembangan berikutnya, mamon itu berubah makna dari sesuatu yang dipercayakan menjadi sesuatu yang dipercayai. Jadi bisa bedakan ya, dari sesuatu yang dipercayakan ke bank, sampai kemudian dalam perkembangannya dia berubah menjadi sesuatu yang dia percayai, dipercayai. Mulanya ditabung di bank, lama-lama dipercayai. Nah, pada saat dia dipercaya itu, makanya timbul istilah mamon, yang berarti itu nama dewa. Waktu itu dewa mamon atau dewa uang. Itu sebabnya kalau kita baca di dalam Alkitab bahwa mamon itu M-nya diawali dengan huruf M besar, yaitu M mamon. Di Lukas 6 ayat 9 dan ayat 13 jelas di situ ada huruf besarnya mamon. Malam hari ini mengenai money my body. Uang adalah sahabatku. Di dalam Lukas 16 ayat 9, saya tidak akan bacakan ini, ceritanya panjang juga. Nanti saudara baca sendiri di rumah. Jadi Lukas pasal 16 ayat 1 sampai 14. Mesti sampai 13, saudara tambah lagi sampai 14. Ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Money my body. Di Lukas 16 ayat 19 saya bacakan satu ayat aja. Lukas 16. Ya. Lukas 16 ayat 9 dikatakan di sini, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Money my body. Ikat persahabatan dengan mempergunakan mamon dalam kurung yang tidak jujur. Tadi di atas sudah dibahas bahwa mamon atau harta adalah kekayaan atau modal yang kita memiliki atau uang. Jadi mamon itu sebetulnya adalah benda mati. Meskipun sangat bernilai, tetapi dia adalah benda mati. Tetapi mamon itu sendiri di dalam prakteknya, pada zaman dahulu saat cerita ini ditulis mengenai mamon itu, orang-orang banyak mendapatkan uang tersebut, mamon tersebut dengan cara yang tidak jujur. Dan biasanya digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Makanya disebut mamon yang tidak jujur. Yesus mengajar kita untuk mengikat persahabatan dengan mamon.
Padahal tadi dikatakan di Matius 6 tadi bahwa jangan mengumpulkan harta di dunia ini. Karena itu bisa dimakan oleh ngengat, bisa dimakan oleh karat, bisa dicuri, bisa hilang. Tetapi di ayat di sini justru dikatakan bahwa ikatlah persahabatan dengan mamon yang tidak jujur itu. Jadi Yesus mengatakan bahwa kita mengikat persahabatan dengan mamon, yaitu dengan cara menggunakan mamon tersebut dengan cara yang benar. Mamonnya kita menggunakan, memang mamon itu didapat, istilah mamon tidak jujur karena memperolehnya dengan cara jujur. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa mamon itu sendiri bisa kita gunakan. Harta kekayaan itu bisa kita gunakan bermanfaat untuk kita gunakan untuk orang sekitar kita. Jadi menggunakan mamon atau harta kekayaan untuk sesuatu yang bermanfaat yang bisa membantu orang lain. Itu artinya mengikat persahabatan dengan mamon yang tidak jujur. Namun kita mesti ingat bahwa sifat mamon itu sendiri tidak abadi. Tidak bisa diandalkan. Karena bisa dicuri orang, bisa dimakan ngengat, karat, dan sebagainya. Tidak bisa diandalkan sama sekali karena dia adalah benda mati. Tetapi kalau kita nanti saat manusia meninggal, maka mamon yang benda mati ini memang tidak dapat digunakan untuk menolong kita lagi. Tetapi harus kita ingat bahwa perbuatan baik kita selama hidup di dunia dengan menggunakan mamon untuk hal yang berguna bagi sesama dan untuk memuliakan Tuhan dengan uang, dengan harta yang kita miliki, membuat kita diterima Tuhan dalam kemah abadi. Jadi itu maksud money my body di dalam Lukas 16 ayat 9 tadi, yaitu bahwa ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Jadi supaya kita pada saat mamon itu tidak dapat menolong lagi, kapan mamon tidak dapat menolong? Yaitu saat kita kembali kepada Bapa di surga. Kita dipanggil Tuhan, kembali ke rumah Allah, maka mamon itu kita tinggalkan karena dia benda mati, tidak bisa menolong lagi. Tetapi dampak dari pemanfaatan mamon saat kita hidup di dunia itu untuk memuliakan nama Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk membantu menolong yang lain, Tuhan katakan membuat kamu diterima di dalam kemah abadi. Makanya kalau kita punya uang, Tuhan berkatkan, ayo kita pakai, jangan untuk diri sendiri. Kita pakai juga untuk kemuliaan, untuk pekerjaan Tuhan. Sekarang kita belajar. Kalau kita sudah tahu, ngerti tadi mamon, apa maksudnya itu, kita sekarang belajar bagaimana supaya kita tidak salah bersikap terhadap uang. Tadi sudah saya katakan, saya kasih contoh ilustrasi bagaimana seseorang yang kalau tidak punya uang, dia begitu mengandalkan Tuhan, dia begitu dekat dengan Tuhan, dia sungguh-sungguh melayani, dia sungguh-sungguh beribadah dan lain-lain. Tapi pada saat Tuhan memberkati dia lupa sama yang sudah memberkati. Dia lupa sama Tuhannya. Bahkan Tuhan menjadi yang nomor yang kesekian. Yang asalnya Tuhan adalah nomor 1, akhirnya menjadi nomor yang kesekian. Oke, saya akan coba memberikan contoh di dalam Lukas. Karena Lukas ini juga merupakan ayat-ayat yang penunjang di dalam tema kita pada sore hari ini. Di Lukas ini dikatakan bahwa tamak, cinta atau uang, sikap yang salah terhadap uang pertama adalah karena kita tamak, karena kita cinta uang. Di dalam Lukas 16 ayat 14, Lukas 16 ayat 14, dikatakan di sini, semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu. Jelas di sini dikatakan bahwa orang-orang Farisi, hamba-hamba uang. Bahasa sehari-harinya adalah mata duitan. Saya nggak ngerti. Ini istilah-istilah ini sesuatu yang sebetulnya bagus juga, karena konotasinya sudah jelas sekali. Begitu kita dikatakan bahwa mata duitan, kita tahu bahwa orang ini pasti tamak. Pasti cinta uang, makanya disebut matanya itu yang dilihat. Kalau kita lihat matanya dia atau apa yang nampak pada matanya dia cuma duit. Makanya tadi dikatakan mata itu pelita tubuh. Kalau mata kita duit untuk sesuatu yang karena ketamaan kita, maka Tuhan katakan bahwa mata pelita tubuh, tapi pelitanya itu gelap, tidak bisa bersinar. Itulah makanya sebenarnya mata duitan.
Atau ada juga yang mengatakan matanya berubah jadi hijau kalau lihat uang. Nah, matanya jadi hijau. Nah, ini istilah-istilah yang sering kita dengar untuk mengistilahkan seseorang yang cinta, tamak akan uang. Saya nggak tahu kenapa disebut matanya hijau, enggak biru atau merah atau sebagainya. Ya ada yang mengatakan bahwa dulu bahwa mata uang dengan nilai yang paling besar itu adalah warnanya hijau katanya. Kalau sekarang kita di Indonesia nilai uang paling besar 100.000 warnanya merah. Tapi kalau dulu tuh mungkin nilai uang paling besar warnanya hijau. Makanya dikatakan warnanya jadi hijau kalau melihat uang. Di dalam ungkapan bahasa aslinya, ayat 14 tadi, bahwa mereka itu hamba-hamba uang, itu makna yang terkandung di dalam hamba-hamba uang itu artinya adalah satu, bahwa dia orang tersebut sangat mencintai uang. Kemudian yang kedua, kesukaannya ialah uang. Ya memang ini hampir mirip ya. Jadi dia sangat cinta dengan uang, kemudian dia suka sekali dengan uang. Yang menjadi akar masalah sekarang bukanlah uangnya. Uang ini tidak salah. Tadi dikatakan bahkan kita disuruh membuat persahabatan dengan uang yang tidak jujur itu. Jadi dan uang itu benda mati. Kita tidak salah, uangnya tidak salah. Kita bisa manfaatkan sesuka kita. Tetapi Tuhan katakan rasa cinta akan uang itu yang melahirkan kejahatan. Sekali lagi, rasa cinta akan uang itu yang melahirkan kejahatan. 1 Timotius pasal 6. Coba kita baca. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-9, 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam percobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jelas sekali, akar segala kejahatan itu apa? Karena kita cinta akan uang. Padahal uangnya itu adalah benda mati yang seharusnya kita benar menggunakannya. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jelas itu di dalam Matius tadi menjelaskan seperti itu. Kemudian saya coba jelaskan lagi bagaimana sih ciri-cirinya orang yang cinta uang. Gampang sebenarnya kita kalau mau melihat bagaimana cirinya orang yang cinta uang. Pasti orang itu tidak pernah merasa puas dengan apa yang ada. Dapat penghasilan berapapun kurang, terus dapat kekayaan berapapun, dapat untung berapapun, dia selalu merasa kurang. Itu satu. Terus kedua, dia akan berani melakukan dosa, melakukan penyimpangan dari imannya, melakukan sesuatu yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan dan dia tahu itu, tetapi dia lakukan itu semua, dia berani melakukan dosa itu untuk mendapatkan uang. Itu ciri-ciri yang nampak pada orang yang cinta akan uang. Kemudian ada juga bagaimana seseorang itu menganggap uang atau harta yang ada padanya itu menjadi miliknya dia sendiri. Di dalam Lukas tadi dikatakan bahwa Lukas 6 yang sudah kita baca tadi, ayat 12, dikatakan di situ, Lukas 16 kok, Lukas 6. Maaf, Lukas 16. Lukas 16 ayat 12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Nah, ini berbicara bagaimana kita menganggap uang atau harta yang ada pada kita itu bukan milik kita sendiri. Sebab uang atau harta benda yang kita miliki sesungguhnya adalah milik
berkat dari yang Tuhan berikan kepada kita, dan Tuhan izinkan kita untuk menikmati, tetapi semua itu sebenarnya adalah milik Tuhan. Kenapa kalau saya katakan bahwa semua itu milik Tuhan? Karena dipandang dari sudut penciptaan. Kita lihat dari sudut penciptaan dulu dalam Mazmur 100 ayat 3. Dikatakan di situ bahwa kita adalah milik Allah. Dialah yang menciptakan kita dan punya dialah kita. Kira-kira intinya seperti itu. Nanti saudara baca sendiri Mazmur 100 ayat 3. Kemudian dari sudut, kalau kita lihat dari sudut penebusan, maka pada 1 Korintus 6 ayat 19-20 dikatakan bahwa kita ini milik Allah dan bahwa kita bukan milik kita sendiri. Juga seperti yang sering kita dengar Galatia 2 ayat 20, ada lagunya, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku, dan seterusnya. Jadi dari contoh-contoh ayat ini kita mengambil kesimpulan bahwa uang itu sebetulnya bukan milik kita sendiri. Harta itu bukan milik kita sendiri, tetapi milik Allah. Karena apa? Karena semua yang ada pada kita sudah ditebus, kita sudah dimiliki oleh Allah, termasuk harta benda kita, termasuk uang kita, mamon kita, kekayaan kita, semuanya adalah milik Allah. Jadi bukan milik kita sendiri. Makanya dalam Lukas 16 ayat 12 tadi dikatakan kalau jika kamu tidak setia pada harta orang lain, nah orang lain di sini ini siapa? Ini konotasinya pada harta orang lain. Ya, kalau sesuai dengan konteks ayat ini, sesungguhnya harta orang lain itu adalah harta, keuangan, atau sesuatu yang adalah milik Allah. Nah, kalau kita tidak bisa dipercayakan kepada harta yang merupakan berkat dari Tuhan, yang milik Allah, harta yang dipercayakan kepada kita, maka kita juga akan susah untuk mendapatkan harta kita yang sesungguhnya. Apa tadi harta kita yang sesungguhnya? Adalah harta yang tersedia di surga. Yang sebetulnya itu telah disiapkan sebagai upah bagi kita dan tidak akan pernah dirusak oleh ngengat dan karat. Jadi bisa saudara membayangkan ya bahwa kalau kita setia kepada harta milik orang lain, yaitu harta yang dipercayakan Tuhan kepada kita, kita tidak salah menggunakan, kita tidak menganggap uang itu sebagai milik kita sendiri, sehingga kita menggunakannya dengan seenaknya sendiri dalam konotasi yang salah, maka kita juga tidak akan bisa mendapatkan harta yang sesungguhnya yang sudah Tuhan sediakan di surga. Kemudian berikutnya, saya bisa jelaskan bagaimana seseorang itu menggunakan uang dengan salah. Tadi di Lukas 16 ayat 11, ya, jadi saya jelaskan, kalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri? Hartamu sendiri itu adalah harta yang ada di dalam kerajaan surga. Yang menyerahkan hartamu sendiri kepada yang sesungguhnya. Mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya. Sekarang kalau kita lihat bagaimana kita menggunakan uang dengan salah. Mungkin kita akan mengatakan, loh, saya mencari uang dengan cara yang jujur kok. Saya mencari uang dengan cara yang benar. Saya tidak menipu, saya tidak melakukan sesuatu yang tidak baik. Tetapi masalahnya di sini juga pertanyaan, apakah kita juga jujur, kita benar di dalam mempergunakan uang tersebut. Jadi memang jangan saudara pikir bahwa aku sudah cari uang dengan cara yang jujur, yang benar, maka uang itu sak karep-karepku. Saya mau bikin apa, saya manfaatkan apa, itu terserah saya. Tetapi ternyata di sini ada beberapa kesalahan. Saya mendapatkan minimal ada 3 kesalahan di dalam cara menggunakan uang, meskipun kita ngotot kepada Tuhan, saya mencari dengan cara yang benar. Bagaimana kita kok bisa salah? Cara menggunakan uang yang uang kita sendiri, kita dapat sendiri, kita kerja sendiri, dengan cara yang benar, dengan cara yang jujur, tapi kita salah dalam menggunakan, yaitu pertama, kalau kita memperoleh uang kita, kemudian kita mempergunakan uang kita itu untuk
sesuatu yang bersifat dosa, kejahatan. Nah, ya saudara bisa membayangkan sih, saudara bisa membeli apapun di dunia ini dengan uang saudara yang dikatakan di sini yang bersifat dosa, yang bersifat kejahatan. Misalkan saudara bisa beli narkoba, saya sudah bisa beli dosa-dosa yang lain yang disediakan dunia dengan uang saudara. Berarti saudara sudah mendapatkan uang dengan benar, tapi saudara tidak mempergunakan uang dengan cara yang benar. Saudara menggunakan uang dengan cara untuk berbuat dosa, bersifat dosa atau kejahatan. Nah, kemudian yang berikutnya juga bisa terjadi bahwa uang tersebut dipakai untuk hal-hal yang tidak dosa. Tidak dosa uangnya. Tetapi pemakaiannya bersifat menghambur-hamburkan uang untuk hal yang tidak perlu. Saudara tadi baca di dalam Lukas 16 ayat 1, dikatakan bahwa perumpamaan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara, kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Nah inilah yang disebut oleh Tuhan bahwa menggunakan uang untuk hal yang tidak dosa, tetapi sifatnya menghambur-hamburkan untuk hal yang tidak perlu. Ya, saya tidak bisa memberi terlalu banyak contoh bagaimana kita menghambur-hamburkan uang untuk sesuatu yang tidak perlu. Seperti bendahara, tidak disebutkan bendahara digunakan untuk apa, tapi dikatakan bahwa dia menghambur-hamburkan miliknya. Milik siapa? Ya milik tuannya, seorang yang kaya itu. Kemudian berikutnya ada bagaimana kita menggunakan uang sebanyak-banyaknya untuk hal yang sifatnya duniawi, untuk kesenangan kita, untuk kesukaan kita, kepuasan kita, tetapi kita kikir, kita pelit untuk hal-hal yang sifatnya rohani. Jadi kalau ada sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, diajak ayo urunan, ayo kita sama-sama tanggung, kita wah enggak mau dengan alasan enggak punya uang, dengan alasan ini dan itu, tapi sebetulnya dia tidak mau menggunakan uangnya karena dia kikir, karena dia pelit. Tetapi untuk sesuatu yang duniawi, wah dia plesir, dia bisa kemana, dia bisa beli ini, sesuatu yang mungkin tidak terlalu penting, dia bisa beli semua untuk istilahnya lapar mata, dia lihat ini beli, lihat itu beli, dia ke mall, beli. Untuk hal yang untuk duniawi seperti itu dia mau beli, menghambur-hamburkan uangnya bisa. Tapi untuk hal yang rohani dia pelit, tidak mau menggunakan. Nah itu juga termasuk di dalam konteks menggunakan uang dengan cara yang salah. Kemudian di ayat yang terakhir dalam Lukas 16 itu dikatakan bahwa menjadikan Allah dan uang menjadi Tuhan. Makanya Lukas 16 ayat 13 kalau kita baca di sini, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon, kepada uang. Hati kita tidak bisa dipecah, satu kepada Allah, kepada Tuhan, satu kepada Mamon. Karena apa? Karena Mamon nantinya di sini, uang kita, harta kita, kekayaan kita, milik kita, dianggap saingan. Dianggap saingannya Tuhan. Bukan cuma dianggap saingannya Tuhan, tetapi juga dianggap sebagai Tuhan. Uang kita tuhankan. Yang asalnya Tuhan, uang itu kalau dulu tadi saya di awal ceritakan uang itu sesuatu yang dipercayakan, namun kemudian dalam kenyataan menjadi sesuatu yang dipercayai, menjadi Tuhan, dituhankan. Nah, sekarang pertanyaan mengapa seseorang bisa mengabdi kepada Tuhan? Dua Tuhan, yaitu mengabdi kepada Allah dan mengabdi kepada Mamon, seperti Lukas 16 ayat 13 ini. Jawabannya adalah karena sebetulnya dia itu sadar. Orang ini adalah sadar bahwa Tuhan, Allah itu sangat mengasihi. Dan ia mau supaya Allah, Tuhan, itu tetap menjadi Tuhannya. Bagus loh.
Dia sadar bahwa Allah sangat mengasihi dan hati kecilnya tetap menyatakan dia ingin supaya Tuhan itu tetap menjadi Tuhannya. Tetapi di sisi yang lain, ia juga cinta sama uang. Dia tidak bisa melepaskan keterikatan hatinya dengan uang. Dan dia juga ingin menjadikan uangnya bagaimana uang itu juga bertindak sebagai tuannya. Ya, jadi dia tetap ingin mempertahankan Tuhan, tetap sebagai Tuhannya, tetapi dia juga ingin mempertahankan uang atau mamon itu sebagai tuannya. Nah, seharusnya kita sadar bahwa apa yang kita miliki di bumi ini satu waktu akan usang, satu waktu akan rusak, satu waktu akan lenyap, akan hilang, rusak karena oleh ngengat, rusak karena karat, dan seterusnya. Makanya tadi di awal juga Tuhan mendahului di Matius 6 tadi dikatakan bahwa jangan mengumpulkan harta di dunia ini yang akan bisa mudah dimakan ngengat dan karat yang merusak, dan kemudian ada pencuri, membongkar, mencuri. Jangan, Tuhan katakan jangan kumpulkan itu semua karena semua akan hilang. Kemudian sebab itu makanya Tuhan mengatakan bahwa kita harus belajar untuk menginvestasikan uang kita ini. Kalau kita tadi sudah mendapatkan uang banyak, cinta uang, bagaimana menginvestasikan uang itu untuk kemuliaan Tuhan. Karena di dalam Amsal 3 tadi Tuhan mengatakan muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Ya, jadi kira-kira mudah dimengerti ya. Bagaimana kalau kita ini jangan sampai menjadikan Allah dan uang menjadi tuan. Bagaimana hati kita dengan satu kesadaran bahwa apa yang kita miliki ini suatu waktu akan hilang. Mamon itu sudah tidak bisa bertindak apa-apa lagi bagi kita pada saat kita sudah kembali kepada Tuhan. Kita sudah dipanggil Tuhan kembali, sudah tidak bisa apa-apa. Dan uang itu akan mudah dimakan oleh ngengat dan karat semua harta kekayaan kita. Tapi bagaimana kita menjadikan mamon tadi itu menjadi suatu alat untuk memuliakan nama Tuhan, menjadi sahabat kita untuk memuliakan nama Tuhan, supaya kita memperoleh kemah abadi saat Tuhan memanggil kita kembali. Nah, puji Tuhan, semoga penjelasan renungan kita pada sore hari ini bisa menjadi berkat buat kita sekalian, dan nama Tuhan dipermuliakan karena kita bisa menggunakan apa yang Tuhan berkatakan kepada kita untuk kita kembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bersama-sama kita akan berdoa, kita tundukkan kepala, dan kita mohon kepada Tuhan agar segala apa yang sudah bersama-sama kita renungkan di dalam pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan sekalian. Sekalipun mungkin saudara kaum muda sekarang dalam posisi masih sekolah, masih kuliah, atau masih di dalam naungan dari orang tua, tapi juga ada beberapa yang sudah mulai masuk dalam karir mereka, bekerja dan sebagainya. Kita berdoa supaya seberapa kita bisa menangkap firman Tuhan, kita tidak salah di dalam memposisikan hati kita terhadap uang, terhadap harta, kekayaan, mamon, tetapi juga kita, jika Tuhan izinkan Tuhan memberkati kita sekali, memberkati kalian semua kaum muda, kita pun juga tidak salah di hadapan Tuhan memposisikan berkat yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita untuk bisa kita manfaatkan, kita gunakan, semuanya kita kembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebab itu mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu pada sore petang hari ini Tuhan. Kalau Kau sudah begitu baik berbicara kepada kami, mengingatkan kami, selama dan mumpung Tuhan, kami masih muda, masih panjang waktu yang harus kami tempuh, serta banyak hal-hal pengalaman yang harus kami lalui. Namun malam hari ini Kau sudah mempersiapkan hati kami semua untuk kami bagaimana
boleh bersikap, boleh memposisikan diri, bahkan memposisikan hati kami terhadap segala berkat yang Kau berikan kepada kami, terhadap mamon, uang, bahkan kekayaan dalam bentuk apapun Tuhan yang Kau berkatkan, supaya semuanya itu bisa kami kembalikan bagi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu, dan kami tidak salah di dalam menggunakan semua berkat yang Kau berikan kepada kami. Dan sebelum kami mengakhiri pertemuan kami pada sore petang hari ini, kami bersama-sama Tuhan membawakan doa bagi beberapa saudara kami yang saat ini Tuhan Kau sudah memberikan berkat, khususnya mereka semua yang memperoleh berkat perpanjangan usia, yaitu pada tanggal 26 Juli Eden Victoria, 26 Juli Besaliel Hadinata, 27 Juli Geraldo Chrysoprastantra, 27 Juli Alveria Evangeline Sutandaru, 28 Juli Evangeline Josephine, 29 Juli Ervan Ignatius, 30 Juli Yolita Kotania, 2 Agustus Adelaide Sofia Sikowai, 2 Agustus Irene Margareta, 2 Agustus Michelle Olivia Kihong, 3 Agustus Deborah Christina, 5 Agustus Alfa Rivaldo, 6 Agustus Evan Filbert Citro, 7 Agustus Samuel Dimas. Tuhan, nama-nama dari teman-teman kami, sahabat saudara kami yang sudah dibacakan tadi Tuhan, Engkau mengenal satu persatu mereka, dan Engkau melawat, menilik, dan saat ini Engkau mengulurkan tangan berkat-Mu Tuhan atas mereka semua. Satu persatu tanpa terkecuali, berkat kesehatan, kekuatan, berkat panjang umur, berkat jasmani, rohani, berkat kebutuhan, berkat apapun Tuhan yang mereka harapkan, yang mereka dambakan, mereka butuhkan di dalam perjalanan kehidupan mereka. Siapapun mereka Tuhan, Kau memberkati dengan segala kelimpahan berkat jasmani, rohani, seperti apa yang Tuhan kehendaki, yang mereka butuhkan. Dan Kau boleh dipermuliakan Tuhan, nama-Mu boleh diagungkan lewat kehidupan saudara kami yang didoakan pada malam hari ini. Dan Tuhan, sekali lagi kami memanggil Engkau, memohon berkat-Mu untuk seluruh kaum muda-Mu, dimanapun mereka berada, sebelum kami mengakhiri pertemuan kami pada malam hari ini, yaitu berkat yang luar biasa, berkat kasih yang begitu besar dari Allah Bapa, berkat keselamatan, penyertaan dari Allah Anak, dan juga berkat penghiburan, berkat persatuan, persekutuan yang indah di dalam berkat kepada Roh Kudus, menyertai seluruh kaum muda-Mu dimanapun mereka berada, mulai pada malam hari ini, bahkan sampai Maranatha, Engkau datang kembali, Engkau beserta, memberkati semuanya tanpa terkecuali seorang pun. Sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat sore, selamat petang, Tuhan memberkati.